Mari kita dengarkan reportase Radioku Kuningan menyajikan informasi terhangat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ihsan, kembali dalam reportase Radioku Kuningan. Rapat Koordinasi Rencana Sasaran TMMD ke-111 tahun 2021 telah dilaksanakan Rabu 14 Oktober 2020. Dalam rapat tersebut, kurang lebih dihadiri tamu undangan 39 kepala dinas terkait Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Turut hadir pula Wakil Bupati Kuningan, Jawa Barat dan Wakapolres Kuningan, Jawa Barat. Sasaran lokasi TMMD yang akan dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2021 bertempat di Desa Jambarema, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebagian dari kita mungkin lebih kenal dengan istilah ABRI Masuk Desa atau disingkat AMD, program yang lahir sejak tahun 1980-an kini dikembangkan pada masa reformasi dengan istilah TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa. Dalam kesempatan tersebut, tim reportase menjumpai Dandim 0615 Kabupaten Kuningan Letkol CZI Carter Joy Rumi. Beliau memaparkan TMMD ke-111 berikut ini. Program dan anggaran yang ke-111, di mana sasaran di sini ada dua sasaran fisik maupun non fisik. Kalau sasaran fisiknya itu kan ada pembuatan jalan dan pembangunan yang semestinya harus kita bangun di Desa Jamberama. Nah, ini kita rakor ini berkaitan dengan sinergitas antara institusi yang ada di Kabupaten Kuningan, baik oleh pemerintah daerah maupun dari kepolisian. Nah, biasanya TMMD ini melibatkan semua institusi stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan. Tujuannya adalah, banyak yang bertanya-tanya apa sih tujuan TMMD? Sebenarnya TMMD ini adalah amanat dari undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertahanan. Bagaimana kita mempersiapkan rak juang, ruang alat dan kendali juang yang tangguh untuk pertahanan kita. Pertahanan itu tidak bisa ucuk-ucuk besok mau perang hari ini kita siapkan, tidak bisa. Pertahanan itu harus dipersiapkan secara dini, sehingga pada saat ada ancaman menyangkut dengan kedaulatan dan sebagainya, itu kita sudah siap. Ini adalah salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertahanan negara. Nah, ini anggaran sendiri sudah saya paparkan tadi, ada anggaran terpusat maupun anggaran yang dari daerah. Ya, alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengalokasikan anggaran yang cukup besar menurut saya, sehingga insya Allah sasaran-sasaran kita bisa maksimalkan dengan struktur-struktur yang lebih bagus, tidak apa adanya. Karena semua sasaran fisik pasti memerlukan anggaran. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, baru institusi pemerintahan yang ada, baik dari kepolisian, dari Kementerian Agama hadir tadi, dari Perhutani, mereka siap mendukung, maupun kami menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kuningan, di lewat momen TMMD ini bisa menyalurkan CSR-nya. Nah, kita berharap, tadi saya singgung, karena ada amanat dari Pak Wakil Bupati, di sana itu masih terbatas masalah internet. Kita ketahui bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kan itu semua serba daring ya, daring. Nah, sementara di sana internet susah. Nah, disinilah fungsinya bagaimana kita menggandeng CSR, pelaku-pelaku usaha, terutama provider penyedia jasa, Telkomsel dan sebagainya. Kita upayakan di sana ada tower untuk mengakomodir anak-anak bisa belajar daring. Tower itu kita bangun, perizinannya dipermudah.
Nah, itu tadi sudah sepakat dengan Pemda, perizinannya nanti dipermudah, pembangunannya kita bantu, tidak ada uang untuk jasa di situ, semua hanya untuk sosial. Yang penting dari provider bersedia menyiapkan material, karena kan tidak mungkin TNI mengadakan antena, atau kita tidak tahu antena apa yang dipakai. Siapkan material di sana, kita yang pasang, kita yang proses perizinannya. Itu semata-mata hanya untuk membantu anak-anak kita yang ada di sana dalam proses pembelajaran. Jambe Rama kami pilih, sebenarnya ada beberapa alternatif. Saya sempat mengalihkan itu ke daerah Cibimbing, tapi dari Pemda meminta kalau bisa jangan dialihkan. Karena apa? Karena Jambe Rama ini susah tersentuh oleh proyek-proyek pengadaan daerah. Itu rata-rata rekanan menolak. Karena apa? Di sana itu aksesnya susah. Bagaimana kos operasionalnya dia, namanya pihak-pihak perusahaan swasta kan berpikir bagaimana profit, ya kan? Profit. Ketika dia anggarkan segini, tiba-tiba kos operasional mengangkut dan sebagainya besar, ya dia tidak ada untung. Sehingga ya di mana yang susah dijangkau dan tidak ada untungnya, disitulah kita, kan gitu. Insya Allah dengan rakor inilah kita mengharapkan ada dari SKPD kan pemegang anggaran. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa dimaksimalkan di daerah yang belum tersentuh ini. Contoh sunatan, layanan kesehatan gratis dan sebagainya. Semuanya kan akan bermuara kepada tower. Ketika tower sudah terwadahi di sana, sudah dibangun, tidak dipersulit perizinannya, dibangun berdiri, ya insya Allah apa yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah itu bisa tercapai karena sumbernya itu sudah ada, kan gitu. Yaitu tower, jaringannya tinggal ditambah bagaimana dia menjadi jaringan yang 4G dan sebagainya, kan itu tergantung dari infrastruktur. Kalau kita berharap mimpi yang tinggi tapi infrastrukturnya kita tidak bangun, ya nggak akan terjadi, kan. Demikian reportase Radio Kukuningan. Terus bersama kita menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan menjadi pelopor pembangunan negeri tercinta. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase kali ini. Nantikan reportase lainnya hanya di Radio Kukuningan.